wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pembuatan siklus akuntansi yaitu jurnal umum dan buku besar. Di sini kita dapat melihat ada beberapa contoh soal yang akan diubah ke jurnal umum. Seperti yang kita lihat ini di 1 Oktober dana penerima aset berupa kas 12.950.000, piutang usaha 2.800.000, bahan habis pakai 1.500.000, dan peralatan kantor 18.750.000. Baik, di sini kita lihat ke tabel jurnal umum. Kita buat di sini pada tanggal 1 Oktober dan dibuat juga di sini keterangan referensi debit kredit. Di keterangan pada tanggal 1 Oktober kita buat kas yang akan ditempatkan di debit, yaitu sejumlah 12.950.000. Dan pada tanggal 1 itu juga kita masukkan ke keterangan yaitu modal, tapi penempatannya dibuat di kredit, yaitu 12.950.000. Dan di tanggal 1 ini juga kita memasukkan perlengkapan ke dalam keterangan dan jumlah yang dikeluarkan yaitu ditempatkan di debit sebesar 1.500.000 dan peralatan kita masukkan ke keterangan pada tanggal 1 Oktober juga di debit sebesar 18.750.000. Terus pada tanggal 2 Oktober pada tanggal 1 Oktober membayar sewa 3 bulan berdasarkan kontrak sewa yaitu 3.600.000. Dan di tanggal 1 Oktober ini kita masukkan di dalam keterangan itu beban sewa. Beban sewa dan kita masukkan jumlah yang tadi disebutkan di soal itu di debit 3.600.000. Terus kita masukkan lagi pada tanggal 1 Oktober itu juga kas. Yaitu 3.600.000 ke kredit. Lalu pada tanggal 2 Oktober membayar premi asuransi properti dan kecelakaan yaitu sebesar 3.600.000. Dan di dalam tabel jurnal umum ini kita masukkan di tanggal 2 Oktober dan pada keterangan itu beban akuntansi yaitu sebesar 3.600.000 ditempatkan di debit. Dan kita buat lagi di 2 Oktober itu di bawah beban akuntansi itu adalah kas yang kita masukkan ke dalam kredit yaitu 3.600.000. Lalu pada tanggal 4 Oktober perusahaan menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka yaitu sebesar 4.150.000. Dan kita tempatkan juga pada tanggal 4 Oktober itu di keterangan kita buat kas yaitu kita tempatkan jumlahnya itu di debit sebesar 4.150.000. Lalu pada tanggal 4 Oktober itu juga kita memasukkan di keterangan itu pendapatan yang diterima di muka dan kita tempatkan di kredit 4.150.000. Lalu di tanggal 5 Oktober ini membeli bahan peralatan kantor secara kredit dari data media yaitu sebesar Rp2.500.000. Dan di tanggal 5 Oktober ini juga kita buat dimasukkan ke keterangan itu peralatan dan kita tempatkan di debit yaitu sebesar Rp2.500.000. Mengapa ditempatkan di debit? Karena membeli tambahan peralatan kantor secara kredit yaitu otomatis akan mengurangi
ataupun bertambah di debit tetapi mengurangi di kredit. Makanya harus dibuat di debit karena pembayarannya secara kredit ataupun secara hutang. Oke, kita lanjut. Dari tanggal 6 Oktober menerima kas dari klien atau pelunasan piutang, yaitu sebesar 1.900.000. Dan di tanggal 6 Oktober ini kita masukkan ke kas sebesar 1.900.000, kita tempatkan di debit. Lalu kita buat di bawahnya ini piutang dan kita tempatkan juga 1.900.000 tadi itu di kredit. Lalu ada terdapat pada tanggal 10 Oktober yaitu membayar kas untuk pemasangan klien di koran sebesar Rp325.000. Dan pada tanggal 10 Oktober ini kita masukkan ke keterangan yaitu biaya iklan ataupun beban iklan dan kita masukkan dia di debit sebesar 325.000 dan kita masukkan juga di bawahnya itu nama akun kas yaitu kita tempatkan di kredit sebesar 325.000. Lalu pada tanggal 12 Oktober mencatat jasa yang diberikan secara kredit 3.750.000. Pada 12 Oktober kita buat lagi ke dalam keterangan yaitu hutang. Nah, hutang kita masukkan di debit sebesar 1.250.000. Lalu kita masukkan lagi keterangan itu kas dan kita tempatkan di kredit yaitu sebesar 1.250.000. Lanjut ke mana dik? Lanjut aja. Pada tanggal 12 Oktober perusahaan mencatat jasa yang diberikan secara kredit yaitu 3.750.000. Pada tanggal 12 Oktober perusahaan mencatat jasa yang diberikan secara kredit yaitu 375. Pada tanggal 12 Oktober perusahaan mencatat jasa yang diberikan secara kredit yaitu sebesar 3.750.000. Lalu dimasukkan ke dalam tabel yaitu pada tanggal 12 Oktober dimasukkan ke dalam keterangan yaitu dengan akun hutang yang ditulis di debit sebesar pada tanggal 12 Oktober membayar dana media untuk sebagian jumlah yang terutang pada tanggal 5 Oktober sebesar 1.250.000. Dan dibuat juga di 12 Oktober ini dimasukkan ke dalam keterangan itu akun hutang yaitu 1 juta. Pada tanggal 12 Oktober membayar dana media untuk sebagian jumlah yang terutang pada tanggal 5 Oktober yaitu 1.250.000. Dan kita masukkan ke tanggal 12 Oktober yaitu keterangannya hutang. Dan kita tempatkan di debit yaitu 1.250.000. Lalu kita buat juga di bawahnya itu di kolom selanjutnya itu adalah kas. Dan kita masukkan di kredit yaitu 1.250.000. Nah, selanjutnya pada tanggal yang sama di 12 Oktober mencatat jasa yang diberikan secara kredit yaitu 3.750.000. Dan kita masukkan di 12 Oktober juga itu yang dibuat di keterangan itu adalah piutang yaitu senilai 3.750.000. Nah, dan kita tempatkan nilainya tadi ini di debit. Langsung di 12 Oktober ini juga dibuat di bawah piutang tadi yaitu akun pendapatan. Tetapi
di akun pendapatan ini ditempatkan jumlah yang senilai 3.750.000 tadi itu di kredit. Lalu di tanggal 14 Oktober membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu yaitu senilai 750.000. Dan kita lihat juga di 14 Oktober gaji pembayaran gaji resepsionis ditempatkan di keterangan itu ialah akunnya gaji. Nama akunnya itu ataupun dibuat keterangan itu gaji sebesar Rp750.000 dan ditempatkan di debit. Lalu di bawah gaji tadi kita buat juga keterangan itu kas senilai 750.000 tadi itu ditempatkan di kredit. Lalu pada tanggal 17 Oktober menerima kas dari klien atas jasa konsultasi yaitu sebesar 6.250.000. Dan kita lihat di sini pada tanggal 17 Oktober kita buat di sini yaitu di dalam kolom ini keterangan ini kas dan kita buat jumlahnya tadi di debit senilai 6.250.000. Dan kita buat di bawah kas tadi itu ialah pendapatan karena itu pemasukan kita buat di 6.250.000 tadi di dalam kredit. Lalu pada tanggal 18 Oktober membayar kas untuk membeli bahan habis pakai yaitu senilai 600.000. Dan kita masukkan di dalam tanggal 18 Oktober tadi yaitu kita buat keterangannya perlengkapan. Dan kita masukkan jumlah tadi itu di debit senilai 600.000. Dan kita buat juga di bawahnya itu namanya keterangannya itu kas. Lalu kita tempatkan tadi 600.000 tadi di dalam kredit. Dan selanjutnya pada tanggal 20 Oktober mencatat jasa yang diberikan secara kredit yaitu 2.100.000. Dan dibuat juga di tanggal 20 Oktober itu dibuat keterangan yaitu piutang pendapat. Dibuat piutang senilai 2.100.000. Kita masukkan ke dalam debit. Dan dibuat di bawahnya juga di bawah piutang tadi harus kita buat keterangan pendapatan senilai 2.100.000 tadi dan tetapi berbeda kolom. Kita masukkan ke kolom kredit. Lalu pada tanggal 24 Oktober memberikan jasa konsultasi dan menerima honor sebesar 3.850.000. Kita lihat di tanggal 24 Oktober kita buat di sini di keterangan itu kas. Lalu masuk ke debit sebesar 3.850.000 dan kita buat lagi di bawahnya itu ialah pendapatan. Kita masukkan ke kredit sebesar 3.850.000. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober menerima kas dari klien atas pelunasan piutang yaitu senilai 4.450.000. Kita lihat di sini tanggal 26 Oktober kita masukkan ke kas yaitu senilai 4.450.000 dan kita buat di bawah kas ini tadi piutang sebesar 4.450.000. Kenapa dibuat di piutang ini ke kredit senilai 4.450.000? Karena untuk pembayaran piutang ini memakai kas dari perusahaan, yaitu di mana jikalau kredit bertambah maka debit yang akan berkurang. Oke, kita lanjut di tanggal 26 Oktober sudah tadi.
Kita lanjut ke tanggal 27 Oktober, membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu, yaitu 750.000. Dek, ini kemana? Ke bawahnya kok nggak bisa? Hmm. Hmm. Enggak, ini ke bawah. Enggak nampak tadi itu. Oke, pada tanggal 27 Oktober, kita di sini membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu, yaitu 750.000. Kita masukkan ke dalam kolom, yaitu tanggal 27 Oktober, kita masuk ke dalam keterangan itu beban gaji, dan lalu kita masukkan jumlah tadi ke dalam kolom kredit. Oh, pada tanggal 27 Oktober tadi kita masukkan ke tanggal 27 Oktober, di dalam keterangan itu adalah beban gaji dan jumlah tadi kita masukkan ke debit yaitu sebesar 750.000. Lalu kita buat di bawah beban gaji tadi ini yaitu kas senilai 750.000. Lalu pada tanggal ini pada tanggal 27 Oktober membayar gaji resepsionis separuh waktu untuk 2 minggu yaitu 750.000. Kita masukkan ke dalam kolom pada tanggal 27 Oktober, kita buat di dalam keterangan itu beban gaji, lalu kita masukkan jumlah tadi ke dalam debit yaitu 750.000. Lalu di bawah beban gaji tadi kita masukkan ke keterangan itu adalah namanya kas dan kita tempatkan di kredit sebesar 750.000. Pada tanggal 29 Oktober, membayar tagihan telepon untuk bulan Oktober senilai 250.000. Nah, kita masukkan di tanggal 29 Oktober, kita masukkan ke keterangan yaitu beban telepon. Kita masukkan ke debit senilai 250.000 rupiah. Lalu kita masukkan ke kas senilai 250.000 rupiah tadi, kita tempatkan di kredit. Lalu pada tanggal 31 Oktober, eh, membayar tagihan listrik bulan Oktober yaitu 300.000. Nah, kita lihat di sini di dalam kolom tanggal 31 Oktober, kita buat di keterangan beban listrik, lalu kita masukkan jumlah 300.000 tadi di dalam debit. Nah, lalu kita masukkan juga di bawah beban listrik tadi itu adalah kas, yaitu senilai 300.000 rupiah tadi ke dalam kredit. Dan pada tanggal 31 Oktober ini juga kita menerima kas dari klien atas jasa konsultasi yang diberikan senilai 2.975.000 dan kita masukkan ke dalam kolom yaitu tanggal 31 Oktober dalam keterangan yaitu kas senilai 2.975.000 kita tempatkan di debit. Lalu kita masukkan di pendapatan. Setelah kita masukkan dalam keterangan itu kas, lalu kita buat lagi di bawah kas itu adalah pendapatan, yaitu 2.975.000 kita masukkan ke dalam kredit. Lalu di tanggal 31 Oktober ini juga kita menerima ataupun mencatat jasa konsultasi yang diberikan secara kredit, yaitu senilai Rp1.500.000. Kita masukkan juga ke dalam kolom, yaitu pada tanggal 31 Oktober, kita masukkan ke dalam keterangan itu piutang, lalu kita masukkan 1.500.000 tadi itu ke dalam debit, lalu setelah kita menyelesaikannya tadi, kita masukkan lagi ke bawah piutang tadi yaitu pendapatan dan kita masukkan ke kredit senilai Rp1.500.000. Lalu tanggal 31 Oktober
Yang selanjutnya dana menarik 5 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Dan kita buat di sini 31 Oktober kita buat di keterangan tuh private ataupun privasi untuk pribadi. Senilai 5 juta kita masukkan ke debit dan kita masukkan lagi dalam kas. Setelah prep tadi kita masukkan ke dalam keterangan itu kas senilai 5 juta tadi kita masukkan di kolom kredit. Setelah semuanya selesai dimasukkan ke dalam kolom, barulah seluruhnya dijumlahkan. Untuk pengerjaan ini yaitu seperti apabila biaya bertambah di kredit, maka di debit akan berkurang. Bisa di stop dulu. Bisa nengok ini. Saya buka deh. Biaya kredit. Kamu ngapain? Ngejar ya? Ini bentar lagi siap semuanya. Enggak, bentar itu aja. Selesai. Kayak gitu. Baik, kita lanjut ke buku besar. Kita lanjut ke buku besar. Baik, kita lanjut ke dalam tata cara pembuatan buku besar ataupun memposting dari jurnal umum ke buku besar. Yang harus dilakukan yaitu membuat kolom berdasarkan masing-masing nama akun dari jurnal umum. Di sini kita lihat ada namanya akun kas. Ya, nomor akunnya itu 101. Kita lihat di sini akun kas tanggal 1 Oktober yaitu modal. Referensinya kita buat 1 Oktober, terus kita masukkan ke dalam debit yaitu senilai 12.950.000. Kita lihat di sini tadi. Nah, kita lihat ini adalah modal sebesar 12.950.000. Lalu kita masukkan juga di dalam debit yaitu 12.950.000. Lalu pada tanggal 1 Oktober di sini kita membeli perlengkapan. Baik, di sini terlihat kita membeli perlengkapan ataupun perusahaan membeli perlengkapan senilai 1.500.000. Caranya kita masukkan ke dalam akun yaitu tanggal 1 Oktober. Dalam uraian kita buat di sini beli perlengkapan. Referensinya dari tanggal 1 tadi.
Nah, nilainya itu ialah 1.500.000. Kita masukkan ke dalam debit. Nah, bagaimana bisa mendapatkan hasil dari debit yang kedua dari beli perlengkapan, yaitu modal atau tadi debit yang pertama dikurang dengan jumlah beli perlengkapan, yaitu 12.950.000 dikurang 1.500.000 rupiah. Nah, jadi senilai 11.450.000. Itulah yang kita masukkan ke dalam debit. Lalu pada tanggal 18 Oktober, kita lihat di sini, pada tanggal 18 Oktober juga membeli perlengkapan senilai 600.000. Dan sini kita buat juga membeli perlengkapan lagi pada tanggal 18 Oktober senilai 600.000 kita masukkan juga di debit. Nah, seperti cara yang sebelumnya, untuk menentukan hasil dari berapa jumlah yang akan dibuat di dalam debit yang kedua, itu dikurangkan dari debit yang pertama, yang kedua tadi dikurangkan ke debit yang ketiga ini, yaitu 11.450.000 dikurang 600.000. Nah, yang hasilnya ialah 10.850.000 itu kita tempatkan di debit. Dan selanjutnya ada nama akun utang usaha yang nomor akunnya 201. Kita lihat di sini akun utang usaha. Kita lihat di sini tadi tanggal 5 Oktober. Kita lihat di sini tanggal 5 Oktober membeli peralatan senilai 2.500.000. Nah, kita kembali buka. Nah, di sini kita bisa lihat kita masukkan di tanggal 5 Oktober dalam uraian kita isi beli peralatan yaitu senilai 250.000 secara kredit. Nah, dan kita masukkan juga di sini di tabel keduanya itu juga di kredit 200. Kita lihat di dalam uraian ini kita buat beli peralatan dan kita buat juga nilainya tadi 2.500.000 di dalam kredit. Untuk yang di-upload ataupun diposting ke dalam buku besar kita buat di saldo akhir tadi dibuat di kredit 2.500.000 juga. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.